الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أمثال الأبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسورة بهذا الباطل وينوي اللهم إنا نسألك فهم النبي حفظ المرسلين الهام الملائكة المقربين اللهم اغفر بالحلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسير أسرار رياض الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد الختام وعلي الأزهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam berlimpah pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim sampai halaman ke-22. 15 dari atas. 15 ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, annahu qala, bahwasanya telah bersabda alaihi salatu wassalam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama ketika ahlul jannati, ahli surga atau penduduk surga, fi na'imihim, berada dalam kenikmatan mereka, idza saqa'a, tiba-tiba memancar, lahum nurun, suatu cahaya kepada mereka, farfa'u, lalu mereka mengangkatkan, ru'usahum, kepala-kepala mereka, faizan, maka tiba-tiba Rabbul Izzati, Allah Tuhan yang maha perkasa, qad asyrafa, sungguh sangat memberi penghormatan, alaihim, kepada mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Jadi ketika penduduk surga berada dalam kenikmatan mereka, tiba-tiba memancar suatu cahaya kepada mereka, lalu mereka mengangkatkan kepala-kepala mereka, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa menampakkan diri kepada mereka ahlul jannah. Ya. Jadi pada orang-orang yang penduduk surga itu ketika sedang menikmati daripada kenikmatan surga, Allah menampakkan dirinya min fawqihim, di atas mereka. Nanti kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang puasa gitu. Orang puasa kan
diberi kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Faqala, lalu Allah berfirman, assalamu alaikum, kesejahteraan untuk kalian semua, ya ahlal jannati, wahai para penghuni surga. Fazalika, maka itulah makna arti qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau itu Yasin itu salamun qaulan min rabbir rahim. Kadang kita ulang biar 3 kali gitu kan. Baca. Fayanzuru, lalu Allah melihat ilaihim kepada mereka, wa yanzuruna, dan mereka pun melihat ilaihi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita ketika masuk dalam surga, Allah melihat kita, kita pun akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ya, kalau nyambungnya kan tidak bisa. Ini ketika masuk surga, kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaltafituna, dan mereka tidak menoleh, ila syai'in, kepada sesuatu, min na'imin, dari kenikmatan surga, madamu, selama mereka yang zuruna, melihat ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menampakkan diri nanti kepada penduduk ahli surga, semuanya kenikmatan-kenikmatan surga itu nggak ada apa-apanya dibanding langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita nggak ada punya, nanti ke surga. Lihat. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat luar biasa itu nggak ada apa-apanya di samping kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayansaruna, maka mereka lupa an-na'ima, akan kenikmatan surga. Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada surga, mereka akan lupa akan kenikmatan-kenikmatan surga. Karena ada yang lebih nikmat lagi, yaitu melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullahu, seluruhnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga semuanya itu tidak sebanding dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka berbahagia orang-orang yang beriman, yang mempertahankan keimanannya, bilazzatin, dengan sebab merasa lezatnya, jamali dzil jalali, melihat keindahan Allah yang mempunyai kemuliaan, hatta, sehingga yahtajiba, terhalang Allah, artinya Allah terhijab kembali setelah melihat, ya kan? Yahtajiba, Allah terhijab kembali, anhum, dari mereka. Fayabqa, maka tetap atau masih ada nur, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa barakatuhu, dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi diyarihim, di tempat tinggal mereka, hatta, sehingga yarawnahu, mereka melihat Allah, sanian, yang kedua kali, wasalisan, yang ketiga kali. Jadi tergantung berzikir kita, amal ibadah kita dalam dunia. Nanti ada yang melihat sebentar, ada yang melihat lama gitu, tergantung daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal ibadah kita pada Allah Subhanahu, tapi sebentar pun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga, kenikmatan-kenikmatan surga yang diceritakan, yang dirasakan, tidak seindah daripada dia melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan dikatakan, tusallimu, memberi salam, alaihimul malaikatu, kepada mereka para malaikat, min rabbihim,
dari Tuhan mereka. Qala Muqatil, telah berkata Al-Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu, para malaikat masuk ala ahli jannati, kepada ahli surga, min kulli babin, dari setiap pintu. Malaikat nanti masuk tuh kepada ahli surga dari setiap pintu. Yaquluna, mereka seraya berkata, salamun alaikum, kesejahteraan untuk kamu sekalian, ya ahlal jannati, wahai para penduduk surga. Selamat tuh mereka tuh. Selamat selamat penduduk surga. Karena kan jahat pilihan dua, surga dan neraka. Maka kita pertahankan tuh iman kita tuh, pertahankan. Jangan sampai iman kita itu lepas, apalagi ketika dalam menghadapi sakaratul maut. Jangan sampai kita lepas keimanan kita. Dari situlah, ya kan? Pas kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita baca. Biar apa? Biar nanti ketika kita dalam menghadapi sakaratul maut, kita digampangkan dan kita dituntun oleh malaikat Jibril, tuntun baca la ilaha min rabbikum, dari Tuhan Ar-Rahim yang maha penyayang. Waruwiyah, dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya. Qala, dia berkata, yakunu ala babi, akan ada di muka pintu, adalah ahli jannati, orang yang paling rendah dari ahli surga itu. Dia ada orang nanti di muka pintu, orang yang paling rendah daripada ahli surga. Sab'una hajiban, ada 70 pelayan yang bertugas menerima tamu. Fa idza ja'atil malaikat, maka apabila datang para malaikat ila ziyarati ahli jannati, untuk berkunjung ke ahli surga, yaqulu, maka berkata al-hajibuna, orang-orang pelayan itu, idhabu, pergilah kalian, laisa hadza, sekarang ini bukanlah waktu ziyarati, waktu berkunjung. Annal mu'minina, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, yajlisuna, sedang duduk, ma'al huri, bersama bidadari. Dia bersenang-senang, orang surga itu bersenang-senang, menikmati daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Fayatana'amuna, dan sedang bersenang-senang, ma'ahunna, bersama para bidadari. Jadi orang-orang pada surga itu kan sedang bersenang-senang dan duduk bersama para bidadari. Fatazhabul malaikat, lalu pergi para malaikat itu, manusia pergi. Wa ba'da zalika, dan sesudah itu, yaji'una, para malaikat datang kembali, wa yadkhuluna, dan mereka masuk ke dalam surga, ada mukminina, kepada orang-orang yang mukmin. Wa yuballighuna, dan mereka menyampaikan salam Allah Ta'ala, salam Allah Ta'ala. Wa yu'tuna, dan mereka memberikan lahum, bagi mereka, hadiah Allah Ta'ala, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi malaikatnya, ada hadiah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang beriman tentunya. Maka tadi pertahankan iman kita, jangan sampai iman kita itu jangan sampai iman kita itu sampai hilang. Walaupun keadaan kita bagaimana sulitnya seperti apa, tetap keimanan harus kita pertahankan. Mati-mati yang kita pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keimanan yang ada pada diri kita itu luntur. Alhamdulillah, sebab ekonomi, sebab apa yang kita
yang dapat memasukkan kita ke dalam surga itu kita beriman kepada Allah Subhanahu. Di dunia bentar Pak, dunia sebentar. Oleh dia orang susah 10 tahun, ya, 70 tahun, 70 tahun itu luar biasa kan itu. Bentar, tapi kalau kita tidak membawa iman yang kuat dan mempertahankan kalimat tauhid dan kalimat Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, silakan. Nah, awalnya manusia itu dari surga. Manusia itu awalnya dari surga. Turun ke alam dunia. Nanti masuk ke dalam surga. Ya tentunya kalau masuk ke dalam surga dengan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kan natural kita tuh. Nah, kita ajarkan, ya kan, pelajari masalah kita tauhid yang dasar lah. Tujuan darawih ajarkan tuh. Nah, kita pelajari masalah tauhid tuh. Wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi liyamu binafsihi wahdaniyah kudra iradah ilmu al-sama rasakalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ajarin kalau salam-salam itu supaya kenal siapa Tuhan kita. Ajarkan juga anak kita tentang bagaimana mencintai Rasulullah. Suri tauladan yang baik ya Rasulullah. Contoh yang baik, akhlak yang paling baik ya Rasulullah. Ajarkan anak kita bagaimana dia mencintai Rasulullah, bagaimana berakhlak yang baik seperti akhlaknya Rasulullah. Ajarkan, kenalkan. Jangan kenal doang. Itu apa namanya yang kurang bermanfaat. Kenalkan anak kita masalah tauhidnya, kenalkan masalah bagaimana cinta kepada Rasulullah. Ya, ini ketika di alam kubur, ketika kita anak kita belajar Quran, sholat dan sebagainya, kita mendapatkan pahala. Berapa? Sudah mengajarkan anak kita. Jangan takut. Oh, takut yang mau sampai entar mau bisa ini, mau bisa itu, enggak. Insya Allah. Ya. Kalau anak kita sampai dan sebagainya, bahagia. Rezeki bagi orang tua. Rezeki bagi orang tua kalau misalkan mempunyai anak itu masuk ke dalam pondok-pondok pesantren. Itu rezeki bagi orang tua itu. Tapi apa? Insya Allah menanamkan anak-anak itu anak yang soleh dan soleh. Hikmah. Karena nggak mudah. Kadang ada orang jauh sana kabur mulu kan gitu. Baru berapa bulan kabur saja. Ya kan? Oh karena ini lah itu lah. Tadi keberkahan orang tua tuh kalau misalkan anak pondok tuh tenang, ya kan, betah belajar yang bagus itu termasuk keberkahan, kenikmatan. Jadi rezeki bagi orang tua. Orang tua pengen anak itu supaya paham agama, kan mengerti tentang agama. Ternyata kalau dia jurusan nggak mau, kan gitu. Atau nggak mau santai sebagainya. Bahagialah orang tua yang membawa anak di pesantren itu bahagia. Karena memang tempatnya mengkaji ilmu agama di situ. Ya fikihnya, tauhidnya, ilmu sorok, mantek dan sebagainya kan. Ya. Wa yaquluna dan mereka berkata innallaha ta'ala ya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha antum terhadap kalian. Jadi orang-orang yang masuk surga Allah ridha. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, orang yang mempertahankan keimanannya sampai ajal menjemputnya, sampai dia meninggal dia dipertahankan keimanannya. Hadza makna, inilah arti qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salamu qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Summa yunadil munadi, kemudian memanggil orang yang memanggil, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, inna lakum, sesungguhnya bagi kamu, antasihu, akan sehat.
Wala tasqamu, maka kamu tidak akan sakit. Di surga itu sehat kita, nggak sakit, nggak ada sakit. Kalau ada dokter, nggak ada. Surga itu sudah sehat kita, abadan, selama-lamanya. Jadi orang penduduk surga itu badannya akan sehat, nggak pernah sakit selama-lamanya. Kita kan pegel pinggang aja kan pegelnya, kan lama dulu pegel, ada asam urat lah gitu, diabetes, darah tinggi gitu, kolesterol apa ini di surga nggak ada. Pada sehat, surga sehat, badannya sehat-sehat, surga nggak ada sakit. Makan apa juga dia sakit. Kalau kita kan kebanyakan makan, kalau kebanyakan gula dia berarti kan ya naik diabetes, banyak gula, makan gula apa gitu terlalu banyak gitu, jadi ada kita. Kalau surga udah nggak ada, makan apa juga nggak sakit, sehat walafiat. Dan selama-lamanya. Kita kan kita ada sakitnya, ada sehatnya, sakitnya. Ini enggak, selama-lamanya sehat tuh badan. Nggak ada sakitnya. Orang penduduk surga itu nggak ada sakitnya. Walaisa lakumul maut, dan tidak ada bagi kalian itu mati yang nggak ada. Orang kalau udah masuk surga, udah sehat, nggak mati-mati, lah, cukup. Makanya kalau misalkan kita di surga, nikmat udah, badan sehat walafiat dan nggak mati-mati. Kalau kita kan ada ujungnya nih, nggak ada ujungnya kita mah. 20 tahun, ujungnya kita mah mati ujungnya. Tapi kalau misalkan perlu surga mah nggak sakit, sehat, dan nggak akan mati lagi, hidup terus. Walaupun syababun, dan bagi kalian usianya muda. Jadi yang tua-tua nggak ada di surga, semuanya jadi muda. Pemuda yang sekarang udah tua di surga jadi muda lagi, nenek-nenek yang ibadahnya rajin di surga cakep lagi dah. Surga nggak ada berarti nenek-nenek nggak ada, pada muda semuanya, sehat badannya, nggak mati, muda. Walaysa ba'dal yaumi, dan tidak ada sesudah hari ini gumumun, merasa bingung. Di surga itu nggak ada bingung, bete ini nggak ada, bingung rasa nggak ada, nikmat semuanya, nggak ada rasa bingung itu nggak ada di surga. Kalau kita masih bingung, kalau bingung nih, kita bayaran belum bayar gitu. Apalagi sekarang bulan Juli nih, pada masuk SD, SMP, SMA kan bingung kita, dari mana gitu ya. Kalau liburan kan bingung kita. Dasarnya nggak ada, bingung nggak ada, nikmat lah. Kalau kita di dunia bingung tuh sering kita, lagi dulu lagi berumah tangga, lagi berjalan bingung. Ini sih bisa nggak ya berumah tangga? Kan gitu, bisa nggak dari pasangan sebagainya? Sudah pasangan tuh, istri atau suami, bingung. Nah kalau punya anak sih udah 2 tahun kan gitu, bingung tuh. Tapi soal rumah nggak ada sedih, nggak ada, nikmat, nikmat. Kayak bener kita, benar sampai kemana kita, nggak ada sedih, nggak ada. Wala saqarun, dan tiada sakit, nggak sakit dah, nggak ada sakit. Soalnya pokoknya nikmat semuanya, nggak ada sakit, nikmat semuanya, badan sehat, pada muda. Nggak ada bingung, cemas, gundah gulana nggak ada, nikmat saudara. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian fi kulli sa'atin, pada setiap saat, takununa, kalian berada fi khairin, dalam kebaikan. Setiap hari, setiap saat di surga itu kita dalam keadaan baik, nggak ada dalam keadaan susah, dalam keadaan nggak senang, nggak, semuanya baik saudara. Ini luar biasa sebenarnya, nikmat saudara. Punya kenikmatan yang paling ingat ya surga. Tapi di atas surga adalah kenikmatan yang paling nikmat, yaitu tadi melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu nikmat luar biasa. Surga tadi setiap saat itu dalam keadaan baik, nggak ada keburukan, nggak ada
kesialan, nggak ada yang nggak baik semuanya gitu. Wa barakatin dan keberkahan. Berkah itu, misalnya itu. Nggak ada yang nggak berkah, semuanya pada berkah. Nikmat misalnya. Walakum dan bagi kalian al-aqlu wasyurbu, makan dan minum. Walaysa lakumul bawl, tetapi tidak ada bagi kalian itu buang air kecil. Nggak ada soalnya itu makan minum banyak buang air kecil, nggak ada selama. Siapa mau ikutin toilet? Gitu. Kalau kita kan makan minum banyak, ya setidaknya kita buang air kecil, jelas tuh. Minum minum. Kita lama-lama toilet kita. Ya buang kecil lah, selalu nggak ada. Mudah kencing lagi. Itu enak-enak kita mau kencing kan gitu, kalau misalnya diabetes gitu, buang kecil mulu kan, selalu nggak ada kan. Makan apa aja, minum apa aja, udah nggak usah mikirin buang kecil, nggak usah. Nikmat kagak ada, buang kecil nggak ada. Nikmatnya sakit kagak ada, sehat semuanya, mudah-mudahan gitu. Ya kalau misalnya kita nggak ada sakitnya itu kencing, repot juga. Nggak ada contoh gitu. Walaysa lakumul bawl wal ghalibu, dan buang air besar. Wal ghalib nggak ada kita perut mulus ada. Makan pedas-pedas kita itu mulus kita. Melujak mulu makan pedas-pedas kan mulus kita. Mien kan bisa gitu. Ya kan? Moncor kita. Itu soal gampang nggak ada buang kecil nggak ada pengen buang besar nggak ada. Makan apa aja, minum apa aja, sehat badan. Karena kan nggak biasa. Kita kan makan polus ayam, polus semua itu udah lah. Kalau kita blok kita itu, kita pagi udah war udah aja. Soalnya enggak tuh. Udah enak, udah kagak perlu buang air kecil, nggak perlu buang air besar. Kalau udah nikmat bener dah, kalau nikmat bener. Maka orang kalau misalkan nggak mau ke surga, lucu lah. Apa diantaranya orang yang mau ke surga? Itu diantaranya akan ibadah. Mau ibadah, mau beriman, gitu. Kita kan beriman bahwa Allah, kita lanjutkan dengan rukun ibadah. Nggak ada buang itu, nggak ada. Buang air besar juga nggak ada. Walaysa lakumul bulgham, dan tidak ada bagi kalian dahak. Kita kan dahak. Iya. Lagi ngimamin dahak, batuk kan gitu. Dahak itu ganggu juga tuh dahak itu bisa panas juga salah ya. Dahak kan ya. Dahak nggak ada tuh. Misalnya nggak ada. Kita sini dahakan lain. Kalau nggak ada dahak nggak ada. Wal buzzaku, meludah nggak ada meludah. Buat tamkhitu, ingus nggak ada ingus. Nggak ada. Ya kan? Dahaknya nggak ada. Udah dan itu nggak ada. Jadi kan orang ingusan mulu kan, musingan mulu gitu, ya kan? Musingan mulu. Nah, kita kan beli juga atau penyakit apa yang itu yang sinus ya kan? Nggak ada tuh ingusan, nggak ada. Nikmat tuh ya saudara, nikmat luar biasa. Walaysa lakumul kuman, dan tidak ada bagi kalian itu kutuan rambut nih, nggak ada saudara. Bersih, rambut nggak kutuan nggak. Walal burabisu, dan tidak ada nyamuk, nggak ada nyamuk. Lagi tidur nih kan anak nyamuk, nggak ada soal itu. Anak tidur nyamuk nggak ada. Ini lagi ngaji itu nyamuk, kita lagi ngaji nih, ya kan nyamuk mau ke autan kan? Coba antar. Karena udah mulai nyamuk, kalau nggak ada nyamuk nggak ada, tenang. Wadalu, dan tidak ada kotor. Wa anfasukum, dan napas kalian tasbihatun, adalah tasbih. Napasnya itu ditasbih. Wa aqukum, dan keringat kalian itu tarsyihun, semerbak mewangi, kal miski, seperti minyak miski. Wal anbar, dan minyak anbar. Walaysa fi ajsadihim, dan tidak ada pada jasad-jasad mereka syu'urun, rambut-rambut, illal
jibah kecuali pada alisnya, wal jafuna dan kelopak mata, wat dhafa'ir dan sanggul-sanggulnya, wa tul kullihim dan tinggi mereka itu penduduk ahli surga mislu tuli Adam alaihissalam, ialah sama dengan tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam, situna dira'an, yaitu 60 dira'an. 60 dia musik apa tuh? Berapa kalau 60 dira'an? Sekitar 27 meter atau ada katakan 30 meter. Jadi tinggi kita, tinggi besar itu. Kalau kita kan berapa meter sekarang kita? Paling 2 meter ya? Hah? 1,7. Berapa? 1,7. Kalau 7 ini paling 27 meter itu. Iya, 27 meter. Tinggi gede lah. Makannya banyak tuh kan. Makannya banyak makannya. Kalau satu zira itu 4, kalau di itu mah 46,2 cm kali 60 tadi kira 27 meter, 27,4 meter tinggi kan ya. Jadi sama kayak Nabi kan. Wasinu kullihim dan umur mereka itu menurut surga mislu sinni Isa alaihissalam, sama dengan umur atau usianya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tingginya sekitar 27 meter atau 27,4, kita mengatakan 30 meter. Itu usianya salasuna sanatan, usianya 33 tahun. Misalnya usia 33 tahun, muda kan, lagi ini itu 33 tuh. Nah, luar biasa tuh. Memang kalau udah lagi intinya tuh. Wa jamalu kullihim dan keindahan mereka semua mislu jamali Yusuf alaihissalam, seperti sama dengan keindahan atau gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan sendiri ditanya Zulaikha ketika melihat ya kan Nabi Yusuf, wajahnya Yusuf apa sampai jari-jarinya teriris kan gitu. Saking apa tuh? Saking tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tampan gitu. Bersama. Wa aswatuhum dan suara mereka mislu sauti Daud alaihissalam, sama dengan suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu Nabi Daud tuh. Nabi Daud kalau zaman apa kitabnya Nabi Daud? Zabur ya, ya kan? Itu kalau Nabi Daud baca kitab Zabur itu, kalau sampai burung-burung aja sampai gala-gali sampai indah. Binatang aja itu sampai senang mendengarkan daripada lantunan atau suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Suara bagus apa? Kalau misalnya tidak ada suara bagus, suara azan kan? Biar orang berdatang ya. Suara bagus azan Allah enak gitu. Siapa azan tuh? Dari mana tuh azan gitu? Ya datang. Nabi Daud suara bagus. Wa khalquhum dan bentuk tubuh mereka mislu khalqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, sama dengan bentuk tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min ahli jannah. Amin. Mudah-mudahan kita terus berupaya dengan semaksimal mungkin, kita berupaya untuk terus mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal memisahkan kita. Dan ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.